Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wahida, Bapak penguji, hari ini kita masuk sesi ketiga, ya, ujian komprehensif hari kedua. Atas nama Ibu Wahida, sudah siap Bu Wahida? Ya Pak, Insya Allah. Oke, tolong dibuka perangkat pembelajarannya, disiapkan dulu ya. Saya langsung share screen ya Pak? Tidak, belum, jangan dulu. Iya Pak, sudah Siapkan saja dulu. Sudah Pak. Oke, ya. Ujian ini akan kita bagi dalam 3 tahap. Tahap pertama itu persentase mahasiswa, waktunya 5-10 menit. Kemudian dilanjutkan dengan penguji akan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa, dosen 1 dan dosen 2. Kemudian yang terakhir keputusan dan penutup. Baik, kita langsung ke tahap pertama. Ibu Wahida, kami persilakan untuk mempresentasikan perangkat pembelajaran. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mana saya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak suara saya? Silakan. Ya. Kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah RPP saya Pak. Muatan tema 8 Pelajar Muda Karana, subtema 2 Aku Anak Mandiri, pembelajaran keempat. Ini adalah KI satunya Pak. Yang kedua ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Pada materi PKN, memahami arti gambar pada lambang negara atau Garuda Pancasila. Yang bagian indikatornya mengaitkan 3 sikap yang sesuai sila pertama pada Pancasila. Adapun yang untuk keterampilannya menceritakan arti gambar pada lambang negara. Indikatornya membuat cerita tentang pengalaman yang sesuai sila pertama pada Pancasila minimal 5 kalimat. Pada pelajaran bahasa Indonesia, KD-nya mengidentifikasi lambang atau simbol, rambu lalu lintas, pramuka, dan lambang negara beserta artinya dalam teks lisan, tulis, dan visual. Indikatornya menganalisis 3 makna lambang pramuka. Bagian keterampilannya menyajikan hasil identifikasi tentang lambang atau simbol, rambu lalu lintas, pramuka, dan lambang negara beserta artinya dalam bentuk visual dan tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang bagian indikator keterampilannya membuat peta konsep mengenai lambang pramuka menggunakan kalimat efektif dengan benar. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah mengamati video saling menghormati agama lain, peserta didik dapat mengaitkan sikap yang sesuai sila pertama pada Pancasila minimal 3 sikap dengan benar. Setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat cerita tentang pengalaman yang sesuai sila pertama pada Pancasila minimal 5 kalimat dengan benar. Selanjutnya, setelah membaca teks arti tunas kelapa, peserta didik dapat menganalisis makna lambang pramuka minimal 5 arti tunas kelapa dengan benar. Yang terakhir, setelah menganalisis teks arti tunas kelapa, peserta didik dapat membuat peta konsep mengenai pramuka menggunakan kalimat efektif dengan tepat.
materi pembelajaran, komponen seleksi administrasi yang tadi disampaikan. sikap yang sesuai sila pertama Pancasila. Yang kedua, makna tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Pendekatan model dan metode pembelajaran, saintifik dan tipek, model PBL atau Problem Based Learning, metode demonstrasi, penugasan, tanya jawab, dan diskusi. Ya, pembelajarannya tes bacaan tunas kelapa yang disusun dengan PowerPoint, yang video pembelajaran tentang saling menghormati agama lain. Bapak Ibu sekalian, setelah yang bersangkutan lulus, saya langsung ke kegiatan pendahuluan. Yang pertama, guru menyapa peserta didik, menggunakan salam, menanya kabar peserta didik, dan selanjutnya memandu peserta didik untuk menyampaikan makna dari doa. Guru melakukan presentasi kepada peserta didik. Guru dan peserta didik menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Guru memberikan persepsi dengan menanyakan pelajaran yang lalu. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran materi belajar kegiatan belajar hari itu. Nggak usah dibaca, Pak. Dan juga bekerjasama dengan Bapak Ibu semua nih ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Kegiatan inti yang pertama, mengorientasikan peserta didik pada masalah. Peserta didik mengamati video mengenai saling menghormati agama lain. Guru membimbing peserta didik memperoleh informasi mengenai video yang ditayangkan, yaitu sikap yang sesuai dengan pengalaman sila pertama pada Pancasila. Tahap yang kedua atau tingkat yang kedua, organisasikan peserta didik untuk belajar. Lanjut setelah 5 menit. Peserta didik membentuk kelompok yang terdiri dari 5 peserta didik. Peserta didik mengerjakan LKPD yang diberikan guru secara berkelompok. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok dengan bimbingan guru. Selanjutnya sikap yang ketiga, membimbing penyelidikan secara individu maupun kelompok. Peserta didik membuat cerita mengenai pengalaman yang sesuai sila pertama pada Pancasila yang pernah dialami dalam kehidupan sehari-hari secara individu. Guru bertanya kepada siswa, selain menghormati agama lain, beribadah kepada Tuhan, kita juga harus merawat diri, merawat hewan, merawat tumbuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Coba siapa yang pernah pergi ke pantai, apakah kalian tahu apa manfaat pohon kelapa? Guru menyajikan teks arti tunas kelapa pada PowerPoint. Peserta didik menganalisis teks arti tunas kelapa pada lembar kerja yang sudah disediakan berupa peta konsep. Teks yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru memiliki minimal harus dimiliki oleh calon mahasiswa PPG Prajabatan. Yang pertama adalah building a positive working relationship. Bagaimana sudah? Tes dilihat membangun. Lanjut, Pak. Guru membimbing kegiatan diskusi kelompok. Peserta didik menunjukkan keaktifan dalam mengikuti diskusi kelompok. Peserta didik memecahkan permasalahan yang telah ditemukan sebelumnya. Peserta didik menyajikan cerita yang dibuat. Peserta didik mengumpulkan LKPD. Peserta didik menyampaikan hasil diskusi melalui perwakilan kelompok. Peserta didik diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan kepada kelompok lain. Perwakilan peserta didik membacakan hasil pekerjaan peserta didik yang lain boleh memberi jawaban tambahan. Guru memberikan penguatan atas jawaban dari peserta didik. Peserta didik di kelompok lain memberikan tanggapan dan hasil diskusi yang disampaikan. Guru memberikan penguatan mengenai jawaban yang disampaikan peserta didik. Yang terakhir, penutup, Pak, ini ada konfirmasi. Guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang sudah dipelajari hari ini. Peserta didik menanyakan materi yang belum dipahami. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang sudah dipelajari. Selanjutnya ada kegiatan refleksi, yaitu peserta didik mengerjakan soal evaluasi
guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran. Bagaimana perasaanmu ketika belajar hari ini? Adakah kesulitan yang kalian alami? Yang keenam, guru memberi nasihat untuk menerapkan apa yang sudah dipelajari hari ini untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Guru juga mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, dan semangat belajar serta mempelajari materi untuk pembelajaran selanjutnya. Salah satu peserta didik memimpin doa untuk selesai belajar. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam penutup. Selesai, Pak. Sini ada penilaian. Teknis seleksi. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami izin ini menyampaikan sekedar informasi. Bu Wahida. Ya, Pak. Oke. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, Bu mengajar di mana? Saya di Kabupaten Nunukan, Pak, Kalimantan Utara. Kalimantan Utara, jauh Bu ya? Iya, Pak. Sekolahnya di Nunukan itu artinya Pak. bisa diakses oleh ini? Bisa, Pak. Oleh jaringan IT? Iya, Pak, internet. bisa, Pak. Oh ya. Oke. Masalahnya apa, Bu? Permasalahannya tentang rendahnya motivasi belajar siswa pada mengidentifikasi lambang-lambang pramuka, Pak. Oke. Dari hasil identifikasi masalah tersebut, apa saja penyebabnya? Penyebabnya penerapan model kurangnya penggunaan media pembelajaran, Pak. Kurangnya penggunaan media pembelajaran yang bervariasi. Bervariasi. Jadi selama ini Ibu mengajar di siswa itu media pembelajarannya apa saja? Hanya menggunakan buku, Pak. Menggunakan buku, berarti tidak ada media ya? Iya, Pak. Kenapa tidak? Kenapa Ibu hanya menggunakan buku? Ya, Pak, mungkin di situ kekurangan saya. Saya hanya menggunakan buku, terus yang ada gambar-gambar lambang pramukanya itu saya tunjukkan ke siswa. Ternyata disitulah, Pak, akar masalahnya, Pak. Akar masalahnya. Ya. Oke, selanjutnya Ibu melakukan pendalaman kan? Melakukan eksplorasi terhadap masalah yang ada. Bagaimana cara Ibu mengeksplorasi? Saya mengeksplorasi dengan menggunakan model PBL ini, Pak. Saya coba dengan model PBL. Saya juga coba menggunakan belum ke model, Bu. Bagaimana mengeksplorasi? Bagaimana menganalisis, ya. Menganalisis. Pertama yang pada saat menganalisis tuh, Pak, yang LK 1.1 itu kita ada 5 jenis permasalahan yang kita harus selesaikan di kelas. Misalnya yang pertama itu tentang pedagogik, literasi, numerasi. Yang kedua itu tentang kesulitan belajar siswa. Yang ketiga itu tentang hubungan antara guru, siswa, dan orang tua. Yang keempat itu tentang penggunaan model-model pembelajaran yang bervariasi. Yang terakhir itu tentang materi yang berbasis HOTS. Jadi di eksplorasi penyebab masalah itu, Pak, kita disuruh pilih 3 masalah. 3 masalah itu nanti kita cari kajian literaturnya. Kita juga melakukan wawancara dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan juga pakar pendidikan. Seperti itu, Pak. Oke. Dengan guru sejawatnya Ibu bagaimana?
hasil wawancaranya bagaimana? Hasil wawancaranya mereka memberi masukan karena saya kelas rendah, kelas 3, supaya memakai benda-benda konkret seperti itu Pak, dan itu Pak, menggunakan benda-benda konkret dan menggunakan media pembelajaran melalui gambar, melalui PowerPoint Pak. Melalui PowerPoint. Iya. Kalau dari literatur, bagaimana Ibu mencari literatur? Literatur itu Pak, kita cari di internet, cari di jurnal-jurnal pendidikan tentang masalah yang saya alami, tentang rendahnya motivasi siswa, mengidentifikasi lambang-lambang pramuka. Di situ ada Pak. Ya, Ibu dapat jurnal ya? Iya Pak, di jurnal pendidikan Pak. Oke, lanjut. Kalau dikaitkan dengan literasi numerasi, bagaimana materinya Ibu ini? Dikaitkan dengan literasi dan numerasi. Nah, ya. Ya, yang di literasinya itu ada nggak di langkah-langkah pembelajaran itu? Tidak ada Pak, karena saya di sini mengambil PKN dan bahasa Indonesia Pak. Kalau literasinya ada membaca teks tunas kelapa, yang numerasinya tidak ada Pak. Kenapa tidak ada? Karena saya mengambil bahasa Indonesia dan PKN Pak. Jadi literasinya saja, literasi baca ya, numerasinya tidak. Ya, oke. Nah, lanjut. HOTS? Ya. Verifikasi HOTS? HOTS itu high order thinking skill, adalah berpikir tingkat tinggi Pak. Terus saya orientasi HOTS itu saya buat di bagian indikatornya, yang di bagian KKO-nya Pak. Seperti ini. KKO-nya. Ya, KKO-nya saya ganti yang berbasis HOTS minimal C4, C5 atau C6. Oke. Terus di mana Ibu mengetahui bahwa pembelajarannya Ibu ini HOTS-nya itu bisa diukur? Saya mengambil khusus di khusus HOTS Pak. Begini, di ranah kognitif itu kan Pak ada 6 jenjang proses berpikir, itu ada C1 sampai C6. HOTS itu termasuk di C4, yaitu menganalisis, C4 mengidentifikasi, C5 itu menganalisis atau menilai, dan C6 itu mencipta atau mengkreasikan Pak. Jadi saya pilih yang termasuk C4, C5 atau C6 Pak. Iya, Ibu kan akan ukur toh? Iya Pak. Ukurnya di mana? Menggunakan apa? Saya menggunakan ini Pak, di indikator Pak. Saya masuk KKO-nya Pak. Iya, secara tertulis ya. Tapi nanti kan perangkat ini akan Ibu gunakan kan? Iya Pak. Mengukur ketercapaian pembelajaran yang sudah mendukung higher order thinking skill-nya ini menggunakan apa? Di mana? Ada penilaiannya? Ada Pak, di penilaian. Di tujuan pembelajarannya juga Pak. Iya, tapi untuk mengukurnya kan di penilaian. Ada kan? Pak, di evaluasinya Pak. Di situ. Terus satu lagi, bagaimana Ibu atau kemampuan pengetahuan Ibu tentang TPEC khusus untuk perangkat yang Ibu kembangkan ini? TPEC adalah teknologi pedagogi konten group, itu adalah knowledge, bukan knowledge ya, pengetahuan. Knowledge Pak, itu adalah pengetahuan baru yang menggabungkan 3 aspek, yaitu aspek teknologi, aspek pedagogik, dan aspek pengetahuan. Coba berikan contoh di sini. Contoh sintaks pembelajaran yang mengintegrasikan TPEC.
Ini Di langkah Pak, mana? di langkah siswa mengamati video mengenai saling menghormati agama lain. Ini videonya saya ambil dari YouTube, Pak. Jadi mereka mengamati video tentang mengenai tentang saling menghormati agama lain. Situ, Pak. Ya, jadi tidak jangan dimaknai hanya teknologi saja di situ. Dia guru memberikan video, bukan ya? Tapi di situ terintegrasi itu tiga-tiganya. Di dalam video ini ada 3, ada teknologi. Jadi di dalam ada, dan bagaimana guru menyampaikan, memfasilitasi ya. Iya, Pak. Siswa. Nah, itu ketiga aspeknya itu terjadi ya. Iya, Terintegrasi dia, tidak terpisah-pisah. Oke, itu dari saya, Bu Wahidah. Terima kasih banyak, Pak. Stop screen. Selanjutnya Pak Jafar. Sudah, Pak? Iya Pak, sudah Pak. Saya, giliran saya, Pak ya? Oke. Masih serius dengarnya orang diskusi di sebelahnya. Oke, Iya, Pak. baik, Bu Wahidah ya. Iya, Pak. Oke, ini saya pertama pertanyaannya masalahnya apa, Bu? Masalah yang mau Ibu selesaikan untuk diuji kompre ini? Rendahnya motivasi siswa dalam mengidentifikasi lambang-lambang pramuka, Pak. Itu, Pak. Rendahnya motivasi. Motivasi siswa, Pak. Dia termasuk dalam pedagogik, Pak. Saya ambil pedagogik. Oke. Apa gejala yang teramati oleh Ibu ketika mengidentifikasi masalah? Yang pertama, Pak, saya melihat siswa kurang aktif. Dia kurang aktif, maksudnya saya belajar dia kurang aktif, dia tidak itu. Yang kedua, Pak, dari pemahaman siswa, saya katakan pemahaman karena saya berikan evaluasi rata-rata masih di bawah KKM, Pak, nilainya. Itu, Pak. Yang selanjutnya juga refleksi diri saya sendiri, Pak. Oke. Jadi dari itu ya. Apakah motivasi itu jadi kan mestinya kelihatan dari indikator dari motivasi itu apakah terlihat pada siswa atau tidak itu. Kalau tidak terlihat atau terlihat samar-samar atau seperti apa, maka mestinya itu yang dicermati ya. Sehingga kesimpulannya adalah yang motivasinya rendah karena ciri-ciri motivasi itu tidak nampak gitu, tidak terlihat ya, atau kelihatan tapi bisa dirasakan ya, Pak. Oke, baik. Nah, jadi masalahnya motivasi. Ya, Pak. Lalu motivasi. Setelah itu akar penyebabnya apa saja, Bu? Apa yang Ibu pilih? Akar penyebabnya saya pilih, Pak, kurangnya penggunaan media pembelajaran yang bervariasi, Pak. Kurangnya penggunaan media pembelajaran yang bervariasi karena selama ini saya hanya menggunakan buku guru dan buku siswa. Jika dalam buku itu ada gambar, maka adalah gambar yang saya lihatkan kepada siswa, Pak. Itu saja, Pak. Jadi hanya bermodalkan gambar di dalam buku saja. Nah, sekarang Ibu mau itu untuk pembelajaran sekarang mau diapakan itu, Bu? Saya solusinya itu, Pak, belajar menggunakan PowerPoint, menggunakan media gambar atau juga animasi, Pak.
Baik. Tadi apa yang meyakinkan Ibu bahwa dengan penggunaan media-media tersebut bisa meningkatkan motivasi siswa? Ya, saya sudah mencobanya Pak. Anak-anak terutama anak kelas rendah itu lebih menyukai yang bergambar-gambar, yang bersuara-bersuara. Jadi saya coba memutar sebuah video atau tayangan baik saya ambil dari YouTube maupun saya buat sendiri dari Canva. Saya lihat mereka tertarik dan mereka aktif ikut belajar, Pak. Begitu ya. Jadi Ibu sudah mencoba begitu ya? Ya, Pak. Sudah mencoba bahwa ini kelihatannya akan bisa meningkatkan motivasi mereka. Jadi dari hal-hal yang tadi yang teridentifikasi tadi, mereka tidak aktif dan seterusnya itu dan segala macam itu, setelah Ibu mencoba menggunakan itu media itu, rupanya mereka menjadi lebih aktif, menjadi bersemangat dan seterusnya. Gitu ya, Bu ya? Iya, Pak, betul, Pak, seperti itu. Oke. Nah, sekarang Ibu ketika Ibu yakin seperti itu, lalu kemudian terkait dengan modelnya, pemilihan modelnya kenapa? Ya, Ibu pilih model apa, Bu? Saya ambil model problem based learning, Pak, atau PBL. PBL sekarang ya. Iya, Pak. Oke. Apa cocok enggak problem based learning dengan media-media yang Ibu pakai tadi? Sangat cocok sekali, Pak. Cocok sekali. Cocok sekali ya, Bu ya. Iya, Pak. Di mana Ibu lihat bahwa cocok sekali? Saya sudah coba, Pak. Kebetulan ini pelajaran yang sudah lewat kemarin sebelum ulangan. Jadi saya sudah mencobanya di kelas. Saya menggunakan model PBL pada saat pembelajaran menganalisis simbol-simbol pramuka. Saya menggunakan media pembelajaran yang tepat, yang sesuai dengan siswa saya. Di situ saya lihat ada peningkatan, Pak. Ada peningkatan keaktifan siswa, ada peningkatan dari nilai siswa. Itu, Pak. Oh begitu ya. Tapi menggunakan model PBL ya. Iya, Pak. Di bagian mana itu antara lain Ibu menggunakan Model media PBL. itu? Medianya. Media itu, Pak, saya di bagian pelajaran PKN-nya saya menghadirkan gambar-gambar tentang anak. Dia itu kan, Pak, kalau PKN itu melakukan sila pertama pada Pancasila di kehidupan sehari-hari. Jadi di situ ada video anak bangun tidur berdoa, mau makan berdoa, dan pergi ke tempat ibadahnya, Pak. Dan saya juga putarkan mereka video menghormati agama lain yang saya ambil di YouTube. Selanjutnya yang di bagian bahasa Indonesianya untuk pemecahan masalahnya saya ambil saya memberikan masalah, mereka membuat peta konsep yang berisi tentang pramuka, Pak, yang berisi tentang lambang-lambang pramuka. Jadi di situ ada tunas kelapa, di situ jadi mereka cari lambangnya apa, yang tentang kemandirian itu lambangnya apa, yang tongkat pramuka itu seperti itu, Pak. Oke, baik. Lalu kemudian yang berikut ya, apa yang Ibu akan lakukan untuk memastikan bahwa masalah Ibu itu, masalah motivasi rendah tadi sudah bisa ditingkatkan itu dengan pembelajaran
yang sudah rancang seperti itu. Maksudnya apa Pak Iya. ulangin Pak? Apa yang Ibu akan lakukan itu? Hmm. Ya, untuk Ibu akan lakukan untuk memastikan bahwa permasalahan Ibu sudah terselesaikan atau belum itu setelah pembelajaran. Ya, setelah saya menerapkan model PBL pada pembelajaran ini, saya melihat ada kemajuan kemajuan pembelajaran siswa. Saya juga melihat siswa saya menjadi lebih aktif. Di situ saya menyimpulkan bahwa masalah saya ini sudah terselesaikan dengan baik, Pak. Oke. Ada enggak instrumen yang Ibu gunakan untuk Instrumennya melihat semua ini? saya menugaskan mereka mengisi LKPD. Saya juga, dan terakhir ada saya mengisi soal lembar evaluasi Pak, ada 10 nomor Pak. Oh, itu bukan untuk memastikan bahwa masalah itu sudah terselesaikan atau belum, Bu, tapi itu Maksudnya memastikan. yang rencana evaluasi itu ya Pak, yang penggunaan rencana evaluasi itu ya Pak, atau yang Ya. mana Pak? Iya kan Ibu membuat rencana evaluasi. Ya, Itu untuk apa, Bu? rencana evaluasi itu Pak untuk mengukur hasil yang sudah kita buat di rencana aksi 1 dan 2 Pak. Ya, untuk mengukur apanya, Bu? Di situ di rencana evaluasi itu Pak ada 5 yang harus kita isi. Yang pertama itu ada jurnal refleksi, ada untuk guru dan untuk siswa. Yang kedua itu ada ada lembar observasi yang harus kita juga isi. Yang ketiga itu ada hasil wawancara guru dan siswa juga untuk guru dan siswa juga. Selanjutnya ada hasil observasi survei Pak, hasil survei kepada guru atau siswa atau juga kepala sekolah. Yang terakhir Pak ada artefak hasil belajar Pak. Itu kita ambil semua dari setelah pelaksanaan itu, kita di rencana evaluasi itu kita buat memang langkah-langkahnya. Nanti setelah nanti setelah PPL rencana 1 dan 2 itu baru kita isi Pak. Oh, gitu, Bu. Itu mestinya Ibu sudah disampaikan, kan mestinya sudah disampaikan ya. Jadi rencana evaluasi itu instrumen yang dibuat untuk mengukur apakah masalahnya sudah terselesaikan atau belum. Ya, Pak. Ya, utamanya misalnya lembar observasi itu dipakai pada saat proses, Bu. Observasi itu digunakan jangan sampai Ibu tadi katanya nanti setelah proses baru dipakai. Iya, Pak. Kalau observasi itu kan menilai pada saat proses, Bu, observasi. Ya, kalau wawancara atau survei atau apa boleh setelahnya. Artefak hasil belajar pasti selesai karena nanti setelah itu baru dikumpulkan. PPL ya Pak. Pembelajaran. Tapi observasi tidak bisa setelah. Namanya juga observasi, Bu. Mengamati. Nah, apa yang diamati ketika selesai pembelajaran? Kan sudah tidak ada, selesai. Iya, betul, Pak. Ya. Oleh karena itu, sembari pembelajaran itu juga dipakai instrumen itu. Ya. Ya, selain instrumen yang untuk mengukur sikap, ya, mengukur aspek sikap, aspek kognitif, aspek psikomotor itu, aspek sikap, aspek pengetahuan dan keterampilan. Selain itu, karena itu 2 hal yang berbeda. Ya, jadi yang Ibu gunakan ketika proses pembelajaran itu ada 4. Ya, ada 4, yaitu instrumen penilaian sikap, instrumen penilaian pengetahuan, instrumen penilaian keterampilan, dan observasi. Lembar observasi. Ya, penilaian sikap juga observasi juga sebenarnya tuh, penilaian sikap ada juga, betul. Tapi beda itu. Jadi beda ketika Ibu mengobservasi apakah menggunakan instrumen evaluasi yang Ibu buat pada rencana evaluasi, itu yang diamati adalah
indikator-indikator motivasi tadi, apakah sudah muncul atau belum, kan begitu. Beda kalau misalnya instrumen sikap itu yang dipakai adalah, yang dilihat adalah misalnya kerjasamanya, religiositasnya, toleransinya. Itu beda. Ya, paham ya Bu ya? Paham, Pak. Itu jangan sampai Ibu itu menyamakan nanti itu instrumennya. Iya, Beda. Pak. Jadi observasi yang diisi pada saat pelaksanaan, Pak ya. Iya, betul. Namanya observasi itu harus Yang terakhir itu baru jurnal hasil wawancara. ya, yang lain-lain itu refleksi, lembar jurnal refleksi itu nanti di akhir. Ya, survei, kemudian wawancara, kemudian artefak itu nanti itu dikumpulkan setelah sesi pelajaran. Itu ya Bu ya? Iya Pak. Jangan sampai nanti lembar observasi Ibu samakan dengan lembar observasi di RPP, nah itu berbeda Bu. Sampai tidak diisi pada saat pelaksanaan Pak ya? Iya, pada saat proses itu. Jadi nanti Ibu ada instrumen yang dipakai pada proses ada 4. Ya, lembar observasi untuk melihat ketercapaian masalah, ada sikap, ada pengetahuan, ada tampilan. Itu ya. Iya Pak, terima kasih. Baik, saya kira cukup dari saya Pak Latif. Ya. Baik Pak. Apa mau nambahkan ya, masih ada 12 menit. Cukup Pak. PPG Prajabata. Bu Aida. Ya Pak. Waktu ujian saudara sudah cukup ya. Bisa reportnya di stop. Oleh Mas Ferry.